Halo anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Nah, di video pembelajaran kita hari ini, hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Nah, di sini kita akan mempelajari pembelajaran 3 dan 4. Nah, Nafsa akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran 3 yaitu muatan bahasa Indonesia. Siswa dapat membuat peta pikiran atau mind map tentang poin-poin penting dari teks bacaan dengan benar. Selanjutnya muatan IPS, yaitu siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan benar. Selanjutnya, muatan PPKN. Siswa dapat menceritakan keuntungan dari keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha. Nah, tujuan pembelajarannya sudah. Sekarang kita ke pendalaman materi, yaitu muatan IPS KD 3.3 dan 4.3, yaitu tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, pengertiannya yaitu setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut antara lain adalah, kita lihat, apa ini? Produksi. Selanjutnya, ya, petani memproduksi beras. Selanjutnya, nah, produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, produksi itu adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Itu produksi ya. Terproduksi termasuk petani yaitu memproduksi beras. Selanjutnya, ada distribusi. Beras yang telah dipanen disimpan dalam karung dan didistribusikan ke wilayah-wilayah. Pengertian distribusi yaitu distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi atau barang dan jasa kepada konsumen. Itu distribusi ya. Jadi beras yang telah dipanen oleh petani tadi disimpan di dalam karung dan didistribusikan ke wilayah-wilayah. Baiklah, kita lanjut. Ada konsumsi. Nih, kita konsumsi ya. Pembeli sebagai konsumen dari beras. Pengertian dari konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi atau barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut. Nah, sekarang di Ayo Berlatih, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Kerjakan tugas berikut dengan tepat. Soal nomor 1, perhatikan kegiatan ekonomi berikut, kemudian jawablah pertanyaan di bawahnya. Ada A, B, C, dan D. Tuh, yang A ada peternak ayam, B pedagang sate, C penjual daging ayam, dan D sate ayam siap dimakan. Itu kegiatan ekonominya. Kita lanjut next. Nah, bagian A, berdasarkan jenis kegiatan ekonominya termasuk ke dalam jenis kegiatan ekonomi apa sajakah kegiatan dalam gambar tersebut. Gambar dari A, B, C, dan D tadi. Ya,
Gambar A itu yaitu produksi. Gambar B adalah distribusi. Gambar C sama distribusi dan gambar D yaitu konsumsi. Oke, baiklah sekarang bagian B. Siapa sajakah yang mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan tersebut? Siapa, ayo? Ya, gambar A itu dia mendapatkan keuntungan yaitu produsen. Misalnya gambar B distributor. Gambar C distributor, gambar D yaitu konsumen. Selanjutnya C. Apa akibatnya jika kegiatan ekonomi dalam gambar tidak ada atau sulit ditemukan dalam masyarakat? Akibatnya apa? Iya, kebutuhan masyarakat tidak akan terpenuhi dan kesejahteraan pun tidak dapat tercapai. Itu ya akibatnya ya. Baiklah, soal nomor 2. Kegiatan ekonomi di bidang produksi bermanfaat untuk mengurangi jumlah pengangguran di lingkungan sekitarnya. Setujukah kamu dengan pendapat tersebut? Iya, setuju ya. Contohnya kegiatan di bidang produksi tas. Kegiatan tersebut membutuhkan tenaga kerja yang banyak sehingga membuka lapangan pekerjaan. Oke, baiklah kita tinggalkan ayo berlatihnya. Sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 yaitu tentang pendalaman materinya menyampaikan peristiwa penting melalui peta pikiran. Nah, kita sudah mempelajari cara membuat peta pikiran dari teks non-fiksi. Sudah sering ya kita pelajari ya. Nah, peta pikiran merupakan cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap ide dari berbagai sudut pandang. Peta pikiran membantu mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Hal ini disebabkan karena metode ini dapat menyajikan gambaran menyeluruh atau suatu hal dalam waktu singkat. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat peta pikiran. Kalian ingat ya, ada yang harus kita perhatikan dalam membuat peta pikiran. Ada 4 poin. Yang pertama, itu buatlah judul atau tema yang berada di pusat peta pikiran. Terus yang kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. 3. Cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol. Penggunaan garis, warna, atau simbol disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Selanjutnya yang keempat, yaitu gunakan huruf besar untuk dapat mendorong kita menuliskan poin-poin penting saja yang di peta pikiran. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan saat kita membuat peta pikiran ya. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut ke muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3, yaitu menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Nah, berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor antara lain, yaitu ada A. Kondisi geografis Indonesia yang beragam, B. Penyebaran sumber daya alam yang tidak merata, dan C. Kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, keberagaman jenis usaha di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakatnya karena setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Perbedaan jenis usaha mendorong masyarakat untuk dapat saling bekerja sama sehingga dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak.
Nah, ayo perhatikan contoh keberagaman jenis usaha. Nah, ini ada gambarnya. Yang pertama ada petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Nah, selanjutnya industri tekstil mengolah kapas dari petani kapas menjadi pakaian. Selanjutnya, dia penjual pakaian menjual pakaian jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang. Nah, dia adalah jenis usaha mendorong masyarakat untuk dapat saling bekerja sama sehingga dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak. Jadi dari ketiga gambar ini saling menguntungkan ya. Ada petani kapas memproduksi kapasnya, dan terus dari datang ke industri kecil yaitu mengolah kapas dari petani kapas tadi menjadi pakaian. Nah, selanjutnya yang sudah menjadi pakaian tadi dijual oleh penjual untuk memenuhi kebutuhan sandang. Nah, ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan, yang tadi saya jelasin tadi ya, dan saling menguntungkan. Nah, hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain, jadi saling bergantung ya, saling membutuhkan. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, baiklah, sekarang kita ke Ayo Berlatih halaman 72, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama itu, lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang tepat. A. Tanaman teh paling banyak dibudidayakan di daerah apa yo? Iya, daerah dataran tinggi. Jadi tanaman teh banyaknya dibudidayakan di dataran tinggi, di dekat pegunungan. Selanjutnya B, pertanian di dataran rendah sangat cocok untuk ditanam. Ditanam apa? Iya, ditanam padi. Padi cocok di dataran rendah. Selanjutnya C, kapas merupakan hasil pertanian yang cukup penting karena bermanfaat untuk apa ya? Iya, bermanfaat untuk bahan baju pembuatan kain. Jadi kapas adalah hasil pertanian yang sangat penting ya. Bermanfaat untuk bahan baju pembuatan kain. Selanjutnya D. Selain daging, peternak ayam akan menghasilkan apa ya? Selain daging? Iya, telur. Selain daging, peternak ayam akan menghasilkan telur. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2. Pasangkanlah manfaat yang diperoleh dengan jenis usaha atau kegiatan ekonominya pada kotak di samping. Kita lihat kotaknya ada bagian A yaitu petugas kebersihan, bagian B perajin kayu, bagian C pemerah susu sapi, bagian D pabrik sepatu, bagian E pekerja salon, dan bagian F sopir kendaraan umum. Oke, baiklah. Soal yang A. Anak-anak dapat meminum susu segar setiap hari. Jawaban yang tepatnya apa? Kita lihat di kolom itu ya. Ada A, B, C, dan D, E, F. Yang mana yang tepat? Apakah petugas kebersihan? Apakah pabrik sepatu? Iya, yang tepat adalah C, yaitu pemerah susu sapi. Selanjutnya B, pengguna jalan dapat menggunakan jalan yang bersih dari sampah. Jawaban yang tepatnya apa? F, sopir kendaraan umum. Yang benar adalah A, yaitu petugas kebersihan. Selanjutnya C,
setiap orang dapat menggunakan alas kaki yang nyaman sesuai ukuran kakinya. Apakah itu? Jawaban yang tepat adalah D. Pabrik sepatu. Selanjutnya D. Penumpang dapat sampai ke tempat tujuannya dengan nyaman. Itu apa ya? Kegiatan ekonomi. Iya, F. Sopir kendaraan umum. Selanjutnya E. Masyarakat dapat mengubah penampilannya menjadi lebih menarik dengan riasan atau potongan rambut baru. Apa ya? Iya, jawabannya E, yaitu pekerja salon. Yang terakhir ada F, yaitu masyarakat dapat memanfaatkan kayu hasil hutan sebagai perabotan rumah tangga. Iya, jawabannya apa? B. Perajin kayu. Oke, baiklah. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ke pembelajaran 4. Saya akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya ya. Muatan IPS. Nah, siswa mampu menjelaskan cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha dengan baik. Selanjutnya ada muatan PPKN, yaitu siswa mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman sosial budaya dengan baik. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks dengan benar. Yuk, semangat belajarnya ya. Masih lanjut kita di muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3, yaitu sikap menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Untuk menjaga hubungan tersebut tetap berlangsung, maka setiap orang harus membina hubungan baik satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghargai pekerjaan orang lain. Jadi kita harus menghargai usaha atau pekerjaan orang lain ya. Nah, di sini ada contohnya. Berikut adalah contoh cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. A, yaitu membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku. B, membayar upah pegawai tepat waktu. C, memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. D, melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini adalah contoh cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain ya. Ini harus kita terapkan di sosial kita, di kehidupan kita untuk menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Nah, di sini industri tekstil memanfaatkan kain dan benang dari industri pengolahan kapas tadi. Oke, baiklah. Nah, kita lanjut lagi ke Ayo Berlatih halaman 73 sampai 74. Muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Kata perintahnya, kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama, bagaimana cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain pada kondisi berikut? A. Petugas kebersihan sedang mengepel lantai lorong kelasmu. Kamu ingin masuk ke kelas dan harus melewati lorong tersebut. Sikapmu sebaiknya sikap kita seperti apa ya? Iya, mengucapkan permisi kepada petugas kebersihan tersebut ketika melewatinya. Itu adalah cara menghargai kita, cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Selanjutnya B. Setiap pagi, ibu membuatkanmu sarapan dan bekal untuk dibawa ke sekolah. Nah, pasti teman-teman semua pernah dibuatkan sarapan untuk dibawakan ke sekolah ya, bekalnya. Nah, sebaiknya sikap teman bagaimana?
Iya, sikapnya harus mengucapkan terima kasih dan memakan bekal yang dibawa, harus dimakan ya. Kalau jangan jajan di sekolah, kan mama sudah menyiapkan bekal. Atau misalkan mau jajan, bekalnya dihabiskan dulu, baru nanti jajan di sekolah. Nah, baiklah, sekarang C. Saat makan di suatu tempat makan, pramusaji melayanimu dengan baik dan cepat. Sikapmu sebaiknya. Nah, saat kalian makan di tempat makan, apa sikap yang harus dilakukan? Iya, memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. Selanjutnya D. Ibu memanggil bapak tukang sol sepatu untuk memperbaiki sepatumu yang rusak. Bapak itu memperbaiki sepatumu dengan baik hingga kembali nyaman digunakan. Nah, sikapmu sebaiknya membayar upah bapak tersebut karena bapak itu telah melakukan jasa memperbaiki sepatumu yang rusak. Selanjutnya E. Di rumahmu ada bibi yang membantu membersihkan dan merapikan rumah setiap hari. Kamu membuat ruangan berantakan selesai bermain. Sikapmu sebaiknya iya, jadi sikapnya harus merapikan kembali ke tempatnya ya. Oke, baiklah. Yang terakhir ada sesampainya di rumah, ayahmu terlihat kelelahan setelah keseharian bekerja. Sikapmu sebaiknya, ayo apa yang harus kita lakukan jika ayah atau papa kelelahan setelah seharian bekerja? Iya, memberikan pijatan kepada ayah atau menanyakan ayah, papa ada yang bisa dibantu, ada yang bisa ditolong, gitu ya. Baiklah, kita next ya. Bagian G, kamu perlu menyeberang jalan raya yang ramai untuk dapat tiba di sekolah. Setiap hari Bapak petugas keamanan sekolah selalu siap membantumu menyeberang jalan sehingga kamu dapat sampai sekolah dengan aman. Sikapmu sebaiknya. Bagaimana sikapnya? Sama Bapak petugas keamanan atau Pak Satpam? Ya, memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. Ya, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih atau CC kepada petugas Satpam kalau misalkan dia membantu kita saat menyeberang ya. Selanjutnya bagian H. Setiap hari gurumu mengajarkanmu agar kamu dapat tumbuh menjadi anak yang pandai. Nah, sikapmu sebagaimana? Iya, memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru. Jadi kita harus memperhatikan apa yang sudah diajarkan oleh guru atau lause-lausenya ya. Jadi kita paham apa yang sudah kita pelajari. Oke, baiklah kita lanjut. Sekarang di muatan bahasa Indonesia, KD 3.8 dan 4.8 tentang menjelaskan peristiwa penting dari teks non-fiksi melalui diagram alir. Nah, isi kolom pada diagram alir dapat berupa ringkasan. Ringkasan adalah intisari di sebuah teks. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Setelah selesai diringkas, masukkan ringkasan tersebut ke dalam kolom-kolom yang sesuai pada diagram alir. Nah, jadi kita harus membuat diagram alirnya, diringkas dulu yang benar, lalu masukkan ringkasan tersebut ke dalam kolom-kolom yang sesuai pada diagram alirnya. Nah, sekarang kita kayak berlatih halaman 75, masih di muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8.
Bacalah teks berikut dengan seksama, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Saya akan bacakan seperti biasa, kalian simak atau kalian bisa ikut bareng sama Lause baca ya. Oke, langsung mulai. Judulnya Mulai Usaha Sejak SMA, Sukses Pasarkan Produk Kerajinan ke Seluruh Negeri. Tias adalah lulusan desain interior dan sebelumnya belum pernah membuat merek handmade atau usaha apapun. Sejak masih duduk di bangku SMA, Tias memang suka membuat aksesoris. Mula berdirinya Ciput OS sendiri pun juga ketika Iyas masih SMA tahun 2008 lalu. Awalnya ia hanya penasaran ketika melihat kakaknya membuat anting-anting. Selanjutnya, ia juga ingin mencoba membuat aksesori sendiri. Ia juga mencoba menjual aksesori hasil karyanya tersebut. Aksesori pertama yang dijualnya adalah kalung karakter dari bahan flanel. Saat itu Facebook sedang tren. Ia kemudian mencoba menjual aksesori buatannya di Facebook dan juga di kalangan teman-temannya. Aksesori buatan Tias cukup disukai karena dianggap unik sehingga berhasil mendapatkan pembeli berkat. Respon positif tersebut, Tias memutuskan untuk terus membuat dan menjual aksesori handmade. Proses produksi dilakukan secara malam hari setelah menyelesaikan tugas sekolah. Tias menyempatkan diri untuk membuat aksesori pesanan calon pembelinya. Untungnya, karena masih baru dimulai, jumlah pesanan yang ia terima masih bisa ia tangani di malam hari. Bahan pembuatan aksesorinya sendiri ia peroleh dari toko bahan aksesori yang saat itu baru dibuka dan juga direkomendasikan kakaknya. Oke, next. Aksesori terutama aksesori wanita memang salah satu jenis produk handmade yang paling banyak dibuat dan dijajakan perajin Indonesia. Meskipun demikian, setiap merek memiliki keunikan masing-masing untuk bahannya dan memiliki ciri khas sendiri untuk model-model aksesori mereka. Kata Tias, aksesori dari Ciput OS sendiri punya model dan desain yang sederhana sehingga bisa digunakan sehari-hari. Harganya juga sangat terjangkau dan sangat bersahabat untuk anggaran anak sekolah dan kuliah. Tidak heran mengingat Tias pertama kali menjual aksesorinya ke teman-teman sekolah, hingga saat ini Tias menjalankan Ciput OS mulai dari penjualan, pemasaran, sampai pembuatan aksesori wanitanya. Secara mandiri dengan bantuan dari suaminya, kini Tias sudah bisa membuat Ciput OS menjadi pekerjaan dan sumber penghasilan utamanya. Ia bersyukur upayanya bisa membuahkan hasil. Ia berharap agar industri handmade Indonesia bisa lebih diketahui lagi serta mampu membuat karya-karya handmade yang kreatif. Oke, next. Nah, soalnya setelah membaca teks tersebut, buatlah sebuah ringkasan berdasarkan isi teks di atas dalam bentuk diagram alir. Nah, kita ambil yang pertama itu judulnya Mulai Usaha Sejak SMA Sukses Pasarkan Produk Kerajinan di Seluruh Negeri. Selanjutnya itu bagian berdirinya Ciput OS ketika Tias masih SMA tahun 2008 lalu. Nah, selanjutnya ada aksesori pertama dijual adalah kalung karakter dari bahan flanel. Berkat respon positif Tias, memutuskan untuk terus membuat dan menjual aksesori handmade. Harganya sangat terjangkau dan sangat bersahabat sehingga bisa digunakan sehari-hari. Kita lanjut. Dari aksesori pertama dijual adalah kalung karakter dari bahan flanel. Kemudian Tias sudah bisa membuat Ciput OS menjadi pekerjaan dan sumber penghasilan utamanya. Dan terakhir, ia berharap agar industri handmade Indonesia bisa lebih diketahui lagi. Nah, itu adalah diagram ilir dari teks mulai usaha sejak SMA sukses pasarkan produk kerajinan ke seluruh negeri. Baiklah, kita lanjut ke muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 itu tentang manfaat dari suatu kegiatan ekonomi. Ya, kalian lihat ada 3 gambar di situ. Peranan setiap kegiatan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada proses awal. Nah, proses awalnya di gambar pertama itu industri kayu memiliki peran sebagai penyedia bahan kayu berupa kayu yang diperoleh dari hasil hutan. Kalian lihat gambar yang pertama. Nah, selanjutnya
Kemudian kayu tersebut diolah oleh perajin kayu hingga menjadi bahan jadi sangat yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Kalian lihat gambar kedua, yaitu pengrajin kayu. Dia mengolah kayu menjadi bahan jadi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Dia membuat menjadi kursi ya. Dia membuat kursi. Nah, selanjutnya nomor di gambar ketiga, kursi kayu dari perajin pun disalurkan oleh penjual mebel. Tidak jarang untuk membuat suatu produksi dapat melibatkan lebih dari 3. Nah, jadi dapat dinikmati oleh konsumen. Itu adalah manfaat dari suatu kegiatan ekonomi ya. Nah, teman tidak terasa udah selesai pembelajaran kita hari ini. Videonya saya ingatin. Di Ayo Berlatih tadi ada banyak ya soalnya. Jadi seperti biasa, soalnya tidak perlu ditulis. Langsung saja kunci jawabannya ya, kalian tulis ya. Terus kalau ada yang belum paham boleh tanyakan ke Lause ya, di mana yang tidak pahamnya. Dan rasa-rasa cukup pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih. Saya Semen Cacen.